Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to Pola Podcast Aruntala. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Ale. Dan karena ini baru pertama kali Pola ini mulai ya kan, pasti para kalian-kalian nih yang di rumah, yang dimanapun yang lagi dengerin atau yang dilihat podcast kita nih, pasti nggak tahu kan Pola itu apa sih gitu. Nah, berhubung Pola ini program OSIS SMIT Nurul Fikri Boarding School dan ketua OSISnya langsung teman teman SMA aku, teman satu kelas gitu, satu angkatan. Dan kebetulan juga kita bisa langsung hubungin dia langsung aja kita tanya-tanyain langsung ke ketua OSIS ya gitu. Assalamualaikum Hafiz. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Hafiz, kabarnya baik? Maaf ya. Gak apa-apa. Baik, alhamdulillah. Baik. Kemarin habis nganterin kakek ke rumah sakit, habis kecelakaan gitu kan. Oh iya. Cepet sehat ya kakeknya. Ya, amin, insyaallah. Gimana, lancar puasanya kan? Lancar dong. Oh gimana Le? Ya sama. Lancar banget lah di sini. Lancar. Iya, karena Lancar ya? lebih terlihat gitu loh. Ambil Pokoknya terlihat. lancar istilahnya. Merasa lebih langsing nggak Le? Dikit sih. Oh iya. Nah, Fis, nih kan ada viewer sama listeners podcast kali ini kan nggak tahu ya Pola tuh apa sih, kok tiba-tiba ada Pola gitu kan. Bisa dijelasin nggak Pola itu apa sih, terus gimana kok bisa jadi ada Pola gitu. Jadi singkatnya Pola itu adalah singkatan dari podcast Aruntala, gitu ya. Program ini dibuat sama OSIS itu untuk mewadahi para santri-santri gitu sebagai media untuk mereka mengeksplor kreativitas mereka dan mengirim karya-karya terbaik mereka gitu kan. Tujuan utamanya dari podcast ini itu biar yang santri-santri yang ngirimin karya mereka itu lebih bisa public speaking gitu. Mereka lebih bisa berbicara di depan publik biar nanti ke depannya nggak ada tuh yang namanya di kelas kalau mau presentasi tuh malu-malu gitu kan. Nah terus awalnya ini berdiri itu jadi waktu kemarin pas online gitu. Aku sama wakilku gitu Adif bikin program gitu, mikirin Div gimana kalau kita bikin program yang bisa diikutin sama semua orang gitu kan. Terus juga ke depannya kalau misalnya program ini bagus bisa dilirik sama dunia luar gitu kan. Akhirnya kita bikin podcast ini. Karena harapannya setelah kalian bisa bikin podcast kayak gini, bisa dilirik juga gitu kan sama media luar. Dan itu akan menjadi stepping stone yang sangat bagus untuk karir kalian ke depannya gitu. Oke, nah tadi kan kamu kan bilang santri-santri Nurul Fikri Boarding School Bogor nih semua bisa ngirimin karya mereka nih kan. Berarti dari kelas 7 sampai kelas 12 mau cewek mau cowok bisa kan? Bisa. Kan? Nah, kalau untuk cara buat join podcast, mau nge-podcast di Pola ini gimana sih, Bis? Nah, untuk yang masih di online, kalian cukup tinggal ngerekam karya kalian gitu ya. Terus submit ke email OSIS atau info lebih lanjutnya bisa kalian cek di Instagram OSIS @adiganakayana. Nah, oke, gitu ya. Nah, pertanyaannya, Le, kalau yang offline ini gimana? Gimana biar mereka bisa dapat masuk ke studio yang sama kayak kamu gini? Nah, kalau offline ya, kalau offline tuh kalian bisa langsung nemuin Ustadz Gema. Ustadz Gema ini selaku pembina OSIS SMIT Nurul Fikri Boarding School Bogor yang bagian yang tolib ya. Nah jadi kalian bisa langsung bilang nih atau koordinasi sama Ustadz Gema biar diomongin sama teman-teman OSIS gitu. Oh ya bisa. Habis itu nanti langsung dikirim ke email OSIS ya? Iya, nanti biar langsung on air gitu. Mantap. Ditunggu karya-karya terbaik kalian. Mantap. Nah mungkin segitu aja dulu ya Pis, kira-kira buat pengenalan buat teman-teman yang lagi dengerin podcast, lagi lihat podcast kali ini udah tahu kan pasti Pola tuh gimana gitu. Nah mudah-mudahan di rumah sehat-sehat terus Pi, sekeluarga, terus lebaran sampai lebaran ya kan, habis ini puasa lancar sampai lebaran lah. Amin. Nah ya udah. Kamu juga Le, dan salam buat teman-teman di sana. Oke siap, dari aku salam. Pamit ya Le.
Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, sih. Nah, tadi kan udah dikenalin nih pola tuh apa sih gini segala macam sama ketua OSISnya langsung lagi. Nah, kali ini abis ini nih kita bakal kedatangan bintang tamu nih yang sangat spesial banget. Yang satu nih artis sekolah, nggak mungkin banget kalau teman-teman yang ada di Nul Fikri ini nggak tahu siapa orangnya gitu kan. Terus kita bakal dia nggak sendiri nih, ada temannya lagi nih, yang satu nih atlet sekolah ya kan. Bilang aja atlet sekolah lah istilahnya. Pasti orang-orang juga pasti tahu. Nah, kita di sini bakal bincang-bincang tentang boarding school tuh gimana, bisa masuk boarding school tuh gimana. Nanti kita bakal bahas di program selanjutnya. Dah, kita langsung aja masuk ke KBS, Kepoin Boarding School. Nah, bintang tamu kali ini langsung kita datengin aja ya, nggak usah kelamaan gitu kan. Ya kita datengin Rahmat Errehan. Garing banget. Baru sahur. Coba kenalin ke teman-teman yang ada di rumah. Halo, perkenalkan nama aku Rahmat dan nama aku Raihan. Ya, kita dari kelas 11 IPA 1. Ya mantap. Kita seangkatan kok. Kita seangkatan. Sekamar, satu kelas gitu. Nah, karena ini judul kan Kepoin Boarding School ya. Kan pasti orang-orang di luar sana tuh boarding school tuh gimana sih kok apa ya? Karena kalau kita kan udah jadi siswa nih di dalam boarding school tuh. Gimana sih alasannya kok tiba-tiba bisa masuk ke boarding school tuh gimana gitu. Oke, ini yang jawab siapa dulu nih? Terserah apa mau gimana? Gambreng. Boleh. Gambreng coba. Gambreng. Rawat dulu. Oke. Kalau aku sih mau ke boarding school tuh gara-gara pengen aja gitu hidup mandiri, jauh dari orang tua, pengen berusaha nyari suasana baru lah intinya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau dari aku sendiri ya, kan karena aku dari SMP pesantren, SMA juga awalnya pingin negeri gitu kan, pingin negeri tapi kayak nggak dibolehin gitu sama ayah, jadinya ya udah akhirnya aku mau masuk pesantren lagi, tapi aku milih gitu. Milih ya udah akhirnya aku kesini gitu kan. Jadi juga dapat suasana baru. Oh iya, berarti awalnya kayak pengen di luar pesantren gitu. Iya. Keluar dari pesantren gitu. Kalau kamu sendiri gimana, Le? Aku to the point ya. Kalau poinnya itu pasti benar-benar dipaksa gitu. Gitu. Tapi lama-lama ya udah nyerah aja ya udah sih. Enjoy aja gitu kan. Nah, ya awalnya dipaksa gitu karena milih-milih. Awalnya kan dari kecil tuh udah mulai swasta gitu kan, sampai waktu mau masuk SMA pengen keluar lah istilah dari swasta, pengen atau negeri atau enggak tetap swasta, nggak expect gitu loh Bu kalau dipaksa ke boarding school gitu. Ya. Ngerti. Nah kalau misalkan dari kalian nih first impression ke boarding school, mungkin kalau dari Rehan kan nggak mungkin first impression lagi kan, udah tahu boarding school gimana. Kalau kamu Mat gimana Mat? Oh, kalau menurut aku first impressionnya kayak menurutnya kayak enak gitu kan, karena suasananya baru, nggak tergantung sama orang tua, kayak beda lah gitulah intinya lah ya, kayak ngerasain dunia baru lah. Tapi realitanya itu tuh kalau misalnya ada apa-apa kayak butuh apa tuh harus nelpon dulu harus bener. Terus baru dipaketin kan. Nah, kayak beda gitu. Kalau di rumah kan apa yang kita mau ada gitu. Ada dikasih gitu. Iya, langsung kasih. Atau enggak kita harus nunggu waktu hari telepon. Iya, nunggu jadwal penelponan lah ya. Kalau kamu sendiri gimana? Ada first impression lain atau tetap sama gitu? Ya first impression lain ya karena gimana ya, kan beda suasana, beda cuaca, terus ini juga masih angkatan baru gitu kan. Feelnya juga betul kita tuh kayak di kaki Gunung Salak gitu kan. Iya, dingin ya. Dingin gitu. Jadi adem aja, terus kayak peraturan tuh kayak belum seketat pesantren lain, jadi kayak banget gitu. Walaupun kita harus sesuai dengan peraturan tapi agak santai gitu, nyantai lah istilahnya. Jadi enak aja gitu feelnya. Tetap dilakuin lah istilahnya. Harus tetap dipatuin gitu. Nah kalau misalkan dari aku sih ya emang apa ya, first impressionnya pasti jauh banget nih kan, kebiasaan megang HP, kebiasaan internetan gitu kan, tiba-tiba
tiba-tiba yang harus jauh dari HP gitu kan kayak apa sih feelnya kayak takut gitu loh. Iya kayak bosen banget gitu ya. Aduh takut bosen nih gimana nih gitu. Kayak nggak nyaman gitu. Iya, takut nggak up to date lah istilahnya. Nggak bisa keluar kan? Iya. Kita harus. tetap di sini. Nah, ya gitu sih kalau misalkan. Tapi di realitanya juga, ya sebenarnya have-fun aja sih, enjoy aja sih. Iya karena bareng terus gitu kan, ada jam-jam kita mainnya kapan. Iya, ada mainnya sendiri. Sampai kalau misalkan kan kita jauh dari HP nih, internet gitu kan. Ya mau nggak mau kita harus cari aktivitas dong yang nggak bikin kita ngebosenin gitu. Akhirnya sampai olahraga lah yang biasa rebahan di rumah tiba-tiba main volley ya kan, gitu. Sampai turun 9 kilo loh. Waduh, keren banget sih bro, keren. 9 kilo ya, Gila. dari biasa main HP jadi sering olahraga gitu kan. Iya bener banget. Nah kalau itu kan tadi kan ekspektasi versus realita gitu kan. Iya. Kalau suka dukanya semasa tahun pertama awal-awal kelas 10 tuh suka dukanya apa? Kalau dari versi aku nih sukanya tuh kayak enak, satu kamar, satu kelas, satu sekolah sama teman kita sendiri ya. Itu ngerasa kayak pertemanan kita tuh jauh deket banget gitu kan, solid gitu. Kayak berasa keluarga gitu ya. Jatuhnya bukan temen ya, kayak ya udah keluarga kita satu rumah gitu. Bahasa gaulnya klop lah, udah klop banget lah kita ini. Satu genteng gitu ya. Satu genteng, satu atap. Iya benar. Terus yang dukanya versi aku kayak misalnya lagi jadwal pepulangan nih ya, kayak ke rumah kita sendiri tuh udah kayak wah bosan nih, jauh nih, nggak ada temannya. Nggak ada teman-teman. Iya, biasanya bareng gitu kan. Iya. Apalagi kalau boarding school kan kadang teman-temannya dari luar pulau, dari kota, kepisah-pisah gitu. Kalau dari aku sendiri ya suka duka. Kalau suka kan juga ya pesantren, banyak orang, kita bisa berinteraksi dengan luar pulau, misalnya luar Jawa atau bahkan luar negeri. Nambah koneksi dari orang jadi luar misalnya gitu kita ya. ada kemana gitu, kita bisa telepon lah, kita bisa manggil teman, suruh bisa kayak get gitu. Dan juga bisa kan masih angkatan baru ya, masih santai, masih awalnya masih berkeluarganya lah. Belum ada kayak rasis gitu ya. Semoga ya nggak ada rasis gitu. Emang enggak, harusnya bener-bener keluarga gitu. Mudah-mudahan kalau misalkan makin bertambah banyak siswanya kan, makin tetap solid lah istilahnya berkeluarga. Kalau dari dukanya itu ya karena kita masih di sini masih baru ya, jadi fasilitas kan juga mungkin belum dibangun semua ya. Mungkin akan terus bertahap hingga berkembang gitu kan. Ya. Tapi dari waktu semasa COVID tuh ini loh, glow up ya sekolah. Iya. Tiba-tiba, ada studio podcast ya. Pas masuk kayak, waduh, ini Keren keren banget sih. banget ya, kayak Beda banget. lapangan makin banyak, keren banget ya. Kelas makin banyak gitu. Keren banget deh pokoknya. Istilah mantep lah jadinya. Keren habis. Nah kalau itu kan suka dari tahun-tahun pertama kita masuk gitu kan. Nah kalau yang tahun kedua nih selama pandemi sama new normal BDP gimana menurut? Oke. Kalau menurut aku yang sebelum pandemi itu kan kita kan kayak pas pandemi itu kayak kita rebahan kan, belajarnya lewat via Zoom. Apa-apa tuh harus Zoom. Natap screen mulu. Natap screen mulu capek kan, kayak udah kayak nggak niat lah belajar lah. Iya. Apalagi ada yang namanya pakai wifi, bisa aja terkendala jaringan, misalnya gitu. Ngelek ya. Iya, ngelek. Terus tiba-tiba paket habis kan, kayak keganggu gitu kan. Nah, kalau selama BDP itu kayak ngerasa kalau ada kesusahan dan kesulitan belajar tuh langsung bisa ketemu gurunya langsung kan, bisa nanya masalahnya face to face langsung ya. Iya, langsung ketemu mukanya juga. Kalau dari aku sendiri ya, dari pas selama pandemi kita kan awal habis TS, kita tiba-tiba dikabarin libur 2 minggu nih ya. Lama-kelamaan makin bertambah. Ya awalnya seneng ya. Awalnya seneng kita. Libur karena pulang ya. Kita libur 2 minggu, bener-bener masih belum belajar lah istilahnya. Asik-asikan tiba-tiba akhirnya tahu-tahu 1 tahun ya. 1 tahun. Gue 1 tahun ya.
pelajaran masuk ya, tapi ya walaupun dikit-dikit lah ya dipaksa itu juga. Dikit-dikit atau gimana? Kadang-kadang juga gak masuk. Iya kadang masuk, kadang enggak gitu kan. Kadang Nyambung juga- kadang enggak. Kadang juga gabut di rumah cuma makan tidur, makan tidur. Iya, Iya. udah gitu aja nggak ada olahraganya kan? Iya, jadi malah nambah. jadi apa sih ngomongnya kaum rebahan Iya, ya. kaum rebahan. Jadi kaum rebahan jadinya. Ya kalau di BDP di sini ya kan bisa nanya juga. Kita juga udah kelas 11 mau persiapan UTBK Bisa gitu juga. kan buat kedepannya lebih serius lah kuliah. Nah. Ya kalau menurut Ale sendiri gimana nih? Selama Iya kalau sama Covid sih emang gitu sih jadi kaum rebahan ya. Awalnya si senang-senang aja, semangat-semangat aja 2 minggu gitu kan. Nggak bakal expect 1 tahun selama itu gitu. Iya. Tiba-tiba kita harus di kamar mulu, keluar juga susah kan harus Jaga jarak. karena ada pandemi juga kan itu. Iya, iya. Nah selama jadi new normal ini terus sekolah ngeluarin BDP belajar dari pesantren itu berasa kayak wih lega gitu ya kan. Iya, Masih lega bisa banget balik, sih, seneng banget ketemu gitu, teman ketemu teman lagi. tapi ya ketemu Bisa belajar temennya- bareng gitu iya kan. ketemu temen juga nggak semua karena dibatasin kuota juga. Kuotanya, betul, betul. Gitu. Nah kalau itu kan secara akademis ya cara Iya. belajar gitu segala macam. Kalau kehidupan di asrama nih di tahun kedua kayak gimana sih feelsnya? Kalau dari aku sendiri ya kan juga latar belakang udah pernah pesantren, terus di kelas 10 udah beradaptasi dengan baru. Ya di kelas tahun kedua inilah istilahnya ya udah biasa aja gitu asal kita mencari aktivitas biar Iya. nggak suka Biar nggak bosan ya. biar nggak bosan gitu kan. Kita nyari aktivitas gitu. Kalau dari Rahmat sendiri gimana nih? Kalau di tahun kedua lumayan perubahannya bisa bilang luar biasa sih. Apalagi kan banyak pertemanan lagi ya. Adik-adik kelasnya nambah banyak Anak kan. baru ya. Anak baru terutama. Nambah relasi baru. Terus kayak harus nyatuin chemistry-nya tuh harus kuat sih kayak Iya. biar bisa main bareng lah sama yang Karena kita kan bawah-bawah. di satu tempat gitu. Satu ya. tempat lah harus akur, harus solid lah terutama. Terus Iya. kayak perbedaannya sih ada lagi kayak misal yang dulunya kita nggak kenal jadi kenal gitu karena boarding school gitu. Iya, benar juga. Nah, kalau sebenarnya menurutku sih ya tahun kedua ini kalau dulu di tahun pertama kan masuk-masuk tuh rasanya kayak tidur di rumah orang gitu. Kayak Iya. aduh, Asing gitu iya ya. kayak asing banget. Kayak Kurang jauh serem gitu bukan kan. bukan kamar sendiri gimana gitu jatuhnya. Nah, kalau di tahun kedua ini jatuhnya kayak apa ya? Rumah sendiri. Rumah sendiri. Ya udah ini kamarku ya kan. Kayak udah tahu tempat-tempat mana yang nyaman buat kita sendiri nggak sih? Iya, kayak rooftop ya kan, chilling, vibing gitu-gitu. Lebih asik sih jatuhnya kalau misalkan lama-kelamaan tuh juga enjoy aja, Enjoy jalan, let it flow lah. istilahnya. Iya, iya. Benar. Nah, kayak segitu aja sih kira-kira kalau teman-teman misalkan kepo tentang boarding school tuh gimana gitu kan. Mungkin teman-teman di rumah tuh teman-teman yang bukan anak boarding school nih atau yang mau masuk boarding school, pasti mikirnya boarding school tuh orangnya alim-alim nih, kayaknya masuk tuh karena pure hati sendiri. Iya. Enggak gitu kan. Banyak ada Dipaksa. iya dipaksa gitu atau faktor-faktor lain. Iya. Tapi juga jangan mandang boarding school tuh nggak enak ya. Bisa aja Iya. kalau misal kita nyaman sama sekolahnya, nyaman sama lingkungannya, Iya, bisa bener. enak banget gitu. Iya, enak bener. banget malah. Senang lah, Kayak kalau misalkan sekolah biasa kan kan emang ke sekolah ketemu teman, gini asik-asikan seru-seruan, tapi kan cuman kebatas mungkin dari pagi sampai sore Iya, atau nggak pagi sampai siang doang. Pulang gitu. pergi lah ya. Iya, itu. pulang pergi jatuhnya. Kalau kita kan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi masih tetap itu muka-mukanya gitu. Betul, betul. Ketemu terus lah sih. Kan kalau ada juga yang dari pandangan orang lain kalau kata Ale sendiri tadi ya kan Iya. anak-anak alim pure dari Iya, hati. Ada juga kan pandangan orang lain ada kayak istilahnya tuh kudet gitu kan iya. kurang update pesantren mulu. Padahal enggak, kita di sini juga Tetap ada fasilitas Tetap ada ya fasilitas berbagai gitu. untuk Internet. gitu koran gitu kan. Ada orang juga first impression tentang boarding tuh kayak anak-anak nakal gitu. Iya, anak nakal yang Dimasuki, dikurung. yang Padahal dikurung. enggak juga. Padahal enggak juga. Banyak yang baiknya kok, Heeh. Ya banyak juga positifnya. misalkan emang kita nakal nih, tapi juga akan lama kelamaan akan menjadi jalan yang lurus Gitu. Maksudnya ada loh nih dilurusin gitu Iya. loh. Diarahin Right. gitu Iya, lah. diarahin lagi gitu. Jadi apa ya kalau mau kalian nih teman-teman yang mau masuk ke boarding school nggak usah takut-takut banget karena boarding school tuh ya nggak jauh beda dari sekolah yang lain gitu. cuman bedanya nginep Iya, tidurnya Tidur di tidurnya situ. tetap di sekolah gitu. Iya, Tidur beda makan di sekolah. situ lah.
gitu Di lah negeri pokoknya. juga sering kan tidur-tidur di kelas ya. Kita juga bisa Kita juga bisa tidur di kelas ya. Cuma rebahan gitu santai aja. cuma jangan terus-terusan lah. Kan niatnya belajar. Iya belajar gitu. Iya, bawa asik aja lah di boarding. Nah kalau buat teman-teman yang baru-baru masuk boarding nih nggak usah deg-degan atau gimana bakal ntar kepikiran ginilah gitulah, enggak deh pokoknya Enggak. bakal berbeda lah istilahnya. Pasti nggak Enggak ada yang ekspektasi kalian tuh pasti beda jauh lah. ada yang berbeda banget gitu mas. Iya. Ada yang baru gitu. Nah kayak kira-kira segitu aja sih buat buat KBS kali ini. Buat ngepoin dulu lah awal-awal boarding school tuh gimana gitu. Sekira gitu doang sih. Jadi ya mudah-mudahan kalian yang mau masuk boarding school masuk ke boarding school, nggak usah gimana-gimana gitu. Iya. Kayak udah sampai segini aja ya buat teman-teman KBS yang ada di rumah. Mudah-mudahan semua sehat selalu. Kalian juga sehat selalu ya di Amin, sini. amin. Puasanya lancar. Amin, Ya lancar. kan? Lancar. Lancar lah pastinya. Ya udah segitu dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah.